Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah pada kali ini kita akan membahas salah satu di antara sifat-sifat yang terpuji yang hendaknya disempurnakan dan dimiliki oleh para salik, orang-orang yang ingin dekat bermesrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu sifat al-haya, rasa malu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu ini sudah menjadi kosakata yang umum, artinya mudah difahami. Sebagaimana kata al-haya di dalam bahasa Arab tidak lain dan tidak bukan hanya menunjukkan kepada makna malu. Sehingga kita tidak perlu untuk mendefinisikan terlalu panjang tentang sifat ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan memberikan poin-poin inti terkait masalah atau sifat malu itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam semua agama-agama apapun itu, baik agama Islam atau agama samawi dan bahkan agama apapun, pasti mengajarkan tentang kebaikan. Dan kebaikan atau ajaran kebaikan ini, itu yang menyatukan seluruh agama. Kita tidak sedang mengatakan bahwa seluruh agama itu keyakinannya sama. Tidak. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa kebenaran Islam adalah satu-satunya kebenaran mutlak, final, tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Tapi kita hanya ingin melakukan pendekatan dari sisi spiritualnya, sisi pendekatan akhlaknya, bahwa semua agama apapun itu di dunia ini pasti mengajarkan dan memotivasi pemeluknya untuk berbuat baik. Nah, salah satu di antara motivasi agama-agama yang ada sekarang ini adalah memotivasi pemeluknya untuk memiliki rasa malu. Karena rasa malu ini adalah akhlak yang paling tinggi yang menjadi tolak ukur nilai seorang manusia. Di dalam Islam, manusia sangat dihargai, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu sendiri. Nah, ternyata kalau kita tarik benang merahnya, apa sih yang membuat manusia itu mulia? Ternyata kata para ulama kita adalah sifat malu yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Coba kita perhatikan. Adakah selain manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa malu? Hewan, binatang, tidak ada mereka rasa malu. Bahkan kalau untuk sekedar melampiaskan hasrat seksualitas dia langsung saja. Tapi manusia tidak. Manusia yang menghalangi dia untuk melakukan keburukan-keburukan tersebut adalah rasa malu. Sehingga rasa malu inilah yang menjadi tolak ukur nilai berharganya manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya bahwasanya al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian-bagian keping-kepingan yang menyempurnakan keimanan seorang hamba. Seorang salik yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya ingin menyempurnakan bagian sisi spiritual keimanan dia. Maka salah satu cara kita untuk menyempurnakan sisi tersebut adalah tumbuhkan rasa malu. Rasa malu kita kepada Allah, rasa malu kita kepada sesama manusia. Dan nanti kita akan sebutkan tingkatan-tingkatan malu itu sendiri. Malu yang paling tinggi adalah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan sebutkan satu persatu. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah ditanya
ketika pada saat itu kita tahu bersama beliau hidup di zaman di mana banyak karamat, banyak kesaktian, yang di mana bahkan kita susah untuk membedakan mana karomah para wali dan mana karomah para wali syaitan. Saking banyaknya keyakinan dan ajaran-ajaran yang melenceng dari ajaran tasawuf. Sehingga pernah suatu ketika beliau ditanya, wahai imam, apa sih ilmu yang paling tinggi? Apakah ilmu yang paling tinggi itu bisa terbang di atas udara? Atau bisa menghilang sekejap mata? Atau bisa berjalan di atas air? Jawaban beliau menarik sekali teman-teman sekalian. Ketika beliau ditanya tentang apa sih ilmu yang tinggi? Maksudnya keramat yang paling tinggi itu apa? Ternyata apa jawaban beliau? Kata beliau, al-haibatu wal haya. Ilmu yang paling tinggi adalah mengajarkan menjaga wibawa dan rasa malu. Itulah ilmu yang paling tinggi. Karena ketika seorang manusia hilang rasa malunya, maka dia tidak ada bedanya dengan hewan, mohon maaf. Dia akan sama statusnya. Derajatnya akan turun sampai ke titik bahkan dia lebih sesat daripada hewan. Hewan mungkin melakukan sesuatu ya karena atau melakukan hal-hal yang menurut sebagian manusia itu buruk, tapi menjadi wajar. Kenapa? Karena pertama dia hewan, tidak memiliki rasa malu, tidak punya akal fikiran. Tetapi manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan dengan intuisi-intuisi yang dapat membantu dia untuk mendeteksi baik dan buruk, kemudian dia terjatuh atau bahkan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada hewan ini, sesuatu yang tercela. Maka Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu lagi, maka silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Ini tanda yang sangat, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini bahasa yang paling merendahkan manusia. Kalau kamu sudah nggak punya malu lagi, sudah nggak bisa diatur oleh aturan agama, sudah nggak bisa diatur oleh aturan adat istiadat, sudah nggak bisa diatur oleh aturan negara, maka silahkan buat sesuka hatimu. Karena kamu sudah tidak ada bedanya dengan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang manusia yang ingin bermesrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia menyempurnakan sisi manusia atau sisi kemanusiaan yang hari ini mungkin sudah hilang di sebagian manusia karena sudah terkikis oleh globalisasi, terkikis oleh kemajuan teknologi yang tidak didasari oleh ilmu-ilmu tasawuf, sehingga seorang manusia kehilangan sifat paling mendasar yang seharusnya ada pada diri seorang manusia, yaitu rasa malu. Seperti apa sih rasa malu yang dimaksud oleh para ulama kita? Ternyata para ulama kita mencoba untuk memudahkan kita untuk memahami malu yang paling tinggi itu seperti apa. Maka para ulama kita menyebutkan malu itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana keimanan itu ada tingkatannya, dan sedangkan keimanan atau sedangkan rasa malu itu masih bagian dari kesempurnaan iman, sehingga dia juga punya tingkatan-tingkatan. Seperti apa tingkatan dalam rasa malu itu? Para ulama kita menyebutkan, pertama adalah al-haya'u ila nafsihi, malu kepada dirinya. Ini malu yang paling rendah. Tidak ada lagi malu yang dibawa daripada ini. Karena kalau ada yang lebih rendah daripada ini, sesungguhnya dia sudah tidak punya rasa malu. Dan malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah malu yang terpuji. Karena tidaklah seorang hamba memiliki malu atau rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali akan terhalang
dia akan menghalangi dirinya untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia malu kepada Allah. Allah selalu memperhatikan dia, Allah selalu melihat dia, Allah selalu mengetahui isi hati dan pikirannya. Bagaimana mungkin dia tidak malu kepada Allah? Maka inilah puncak ketinggian dari rasa malu itu sendiri yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Dan yang paling rendah, yang wajib dimiliki oleh seorang manusia, bukan hamba, manusia, yaitu adalah rasa malu kepada dirinya. Rasa malu kepada dirinya itu seperti apa? Ternyata kata para ulama kita, standar paling kecil, paling minimal, jangan sampai lewat. Apa itu? Jangan kotori nama baikmu. Itulah rasa malu yang paling rendah dalam diri seorang manusia. Nah, teman-teman sekalian, sebagai closing dari pertemuan kita kali ini, banyak para ulama kita mencoba untuk menafsirkan surat Yusuf yang terkait dengan kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Sebagian ulama hanya menafsiri ayat tersebut secara harfiah, tapi para ulama sufi mendapat ruh spiritual dari ayat ini yang selaras dengan tema kita hari ini, yaitu rasa malu. Apa yang menghalangi Nabi Yusuf tidak terjatuh atau menghalangi dirinya sehingga tidak terjatuh kepada ajakan zina dari Zulaikha? Ternyata teman-teman sekalian, para ulama kita menafsirkan ketika ayat tersebut disebutkan di dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Menarik sekali teman-teman sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terjemahkan ayat ini secara keseluruhan, ternyata Nabi Yusuf itu sudah punya kecenderungan hampir saja terjatuh kepada ajakan Zulaikha. Kalau bukan laula ra'ahu burhana rabbi, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau tidak Allah perlihatkan burhan kepadanya, maka Nabi Yusuf, na'udzubillahi min dzalik, mungkin lain lagi ceritanya, akan terjatuh kepada maksiat zina tersebut. Tetapi rahasianya sir, burhan, tidak ada satupun ulama yang ahli zahir, yang ahli tafsir menafsirkan sedemikian rupa. Makanya mereka tertarik dengan tafsiran para sufi. Para sufi menafsirkan burhan di sini adalah, kata para ulama, annaha alqat thawban ala wajhi sanamin fi zawiyatil baiti faqala Yusuf alaihi salam madza taf'alin faqalat astahi minhu. Qala Yusuf alaihi salam ana aula minki an astahi minallahi ta'ala. Ini sir, ini rahasianya. Burhan adalah ketika Zulaikha sudah melepaskan seluruh pakaiannya di hadapan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf hampir saja terpancing. Kalau bukan karena burhan, yaitu Allah memberikan isyarat kepada beliau. Apa itu? Ketika Zulaikha melemparkan pakaiannya, kemudian menaruh di atas kepala patung yang ada di dalam kamarnya. Karena kita tahu bahwasanya Zulaikha adalah menganut paganisme, penyembah berhala, sehingga dia meletakkan pakaian tersebut di atas kepala patungnya. Nabi Yusuf keheranan kemudian bertanya, "Madza taf'alin?" Apa yang engkau lakukan wahai Zulaikha? Apa kata Zulaikha yang menjadi burhan? Perkataan Zulaikha menjadi burhan, tamparan keras bagi Nabi Yusuf. Apa itu? Saya malu kepada dia, Tuhannya, yaitu patung tersebut. Maka seketika Nabi Yusuf langsung mengatakan, faqala Yusuf ana aula minki an astahi minallah. Saya lebih utama darimu untuk lebih takut kepada Allah. Itu dulu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Karena tanda ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia berwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.